Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang media. Sebelum memulai materi, saya beserta barang kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan. Nama saya Indah Sari. Nama saya Glenn Eri. Nama saya Hinisa. Ukuran tendensial sentral atau median. Definisi median. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Median membagi data menjadi dua bagian sama besar. 50% data berada di bawah median dan 50% data berada di atas median. Median cocok digunakan jika ada outlier atau data ekstrim. Selanjutnya, ciri-ciri median. Median memiliki beberapa ciri penting. Pertama, median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, sehingga hasilnya lebih stabil. Kedua, median ditentukan berdasarkan posisi atau letak data, bukan berdasarkan besar kecilnya angka. Ketiga, median cocok digunakan pada data ordinal dan interval, misalnya peringkat atau nilai ujian. Dan keempat, dibandingkan dengan min, median lebih stabil pada distribusi data yang tidak normal. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan median data tunggal. Median data tunggal digunakan ketika jumlah data tidak berkelompok dan jumlahnya ganjil. Median sendiri adalah nilai tengah dari suatu kumpulan data. Sehingga untuk menemukannya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurutkan data seperti yang tertulis di slide. Langkah-langkah menentukan median data tunggal yaitu ada 3. Langkah yang pertama adalah mengurutkan data dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Pengurutan ini sangat penting karena median ditentukan berdasarkan letak atau posisi data, bukan berdasarkan besar kecilnya angka secara langsung. Langkah yang kedua adalah menghitung posisi median menggunakan rumus yang ada di slide, yaitu N tambah 1 dibagi 2, yang dimana N itu adalah jumlah data. Rumus ini digunakan untuk mengetahui data keberapa yang menjadi median setelah posisi median diketahui. Langkah ketiga adalah mengambil nilai data pada posisi tersebut. Nilai itulah yang disebut sebagai nilai median. Sebagai contoh pada slide, data yang sudah diurutkan adalah 1, 4, 8, 10, dan 10. Jumlah datanya ada 5. Jika kita masukkan ke dalam rumus adalah 5 tambah 1 per 2 sama dengan 3. Artinya median berada pada data ketiga. Nilai pada posisi ketiga adalah 8. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pada median data tunggal, median langsung diambil dari satu nilai tengah tanpa menghitung rata-rata karena jumlah datanya ganjil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan median data genap. Median data genap digunakan ketika jumlah data genap berbeda dengan data tunggal. Pada data genap, tidak ada satu nilai yang benar-benar berada di tengah. Oleh karena itu, median pada data genap ditentukan dari dua nilai tengah. Langkah pertama sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan data pengurutan tetap menjadi tahap awal yang wajib dilakukan. Langkah yang kedua adalah mengambil dua nilai yang berada di tengah data. Letak nilai tengah dapat ditentukan menggunakan rumus yang sama, yaitu N tambah 1 dibagi 2. Namun karena jumlah datanya genap, hasil dari rumus ini akan berupa bilangan desimal yang menunjukkan bahwa median berada di antara dua data. Langkah yang ketiga adalah menghitung rata-rata dari dua nilai tengah tersebut, dan hasilnya itulah yang disebut median. Sesuai contoh pada slide, datanya adalah 2, 5, 6, 9, 12, dan 18. Jumlah datanya ada 6. Jika dihitung, 6 tambah 1 per 2 sama dengan 3,5.
Artinya median berada di antara data ketiga dan data keempat, yaitu 6 dan 9. Karena median data genap adalah rata-rata dari dua nilai tengah, maka 6 tambah 9 per 2 sama dengan 7,5. Jadi median dari data genap tersebut adalah 7,5. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai median data kelompok, yang mana median data kelompok merupakan salah satu ukuran pemusatan data yang digunakan ketika data tidak disajikan secara individu, melainkan telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval dan disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dalam kondisi seperti ini, nilai tengah data tidak dapat ditentukan secara langsung karena data hanya diketahui dalam bentuk rentang nilai. Oleh karena itu, untuk menentukan median pada data kelompok digunakan rumus median data kelompok, yaitu median sama dengan tepi bawah kelas median ditambah hasil dari N/2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kemudian dibagi frekuensi kelas median, dan selanjutnya dilakukan dengan lebar kelas. Dalam rumus median data kelompok ini terdapat beberapa komponen penting yang perlu dipahami agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Komponen pertama yaitu TBK, tepi bawah kelas median. Tepi bawah ini diperoleh dari batas bawah kelas interval yang memuat nilai median dan digunakan sebagai titik awal dalam perhitungan median. Komponen kedua adalah N, yaitu jumlah seluruh frekuensi data. Nilai N digunakan untuk menentukan posisi median, karena median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Dan komponen ketiga adalah FK, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nilai ini menunjukkan jumlah data yang sudah terakumulasi sebelum kelas median. Komponen keempat adalah FM, yaitu frekuensi kelas median yang menunjukkan banyaknya data dalam kelas median. Dan yang terakhir, data komponen terakhir adalah CI, yaitu lebar kelas yang menunjukkan panjang interval setiap kelas data. Nah, langkah pertamanya dalam menentukan median data kelompok yaitu menentukan nilai N/2 untuk mengetahui letak median di dalam keseluruhan data. Langkah berikutnya adalah menentukan kelas median, yaitu kelas interval yang frekuensi kumulatif pertama kali mencapai atau melebihi nilai N/2. Setelah kelas median ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi seluruh komponen dalam rumus median data kelompok. Kemudian, memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus untuk memperoleh nilai median. Nah, median data kelompok sangat penting dalam statistika deskriptif karena mampu memberikan gambaran nilai tengah data secara sistematis dan representatif, meskipun data telah dikelompokkan ke dalam interval. Dengan memahami konsep median data kelompok dan rumus yang digunakan, kita dapat melakukan analisis data secara lebih tepat dan terstruktur. Selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan median data kelompok. Pertama, perhatikan dari tabel di sebelah kiri. Tabel tersebut terdiri dari 3 kolom, yaitu kelas interval, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Jumlah seluruh data atau total frekuensi yang dapat kita simbolkan dengan N adalah 50. Selanjutnya, langkah pertama adalah menentukan posisi median dengan rumus N dibagi 2. Karena N 50, maka N dibagi 2 sama dengan 25. Kita cari angka 25 ini pada kolom frekuensi kumulatif. Angka 25 berada pada kelas interval 60-69. Sehingga kelas inilah yang disebut sebagai kelas median. Setelah mengetahui kelas median tersebut, kita tentukan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam rumus median. Nilai-nilai tersebut yaitu TBK, tepi bawah kelas,
dengan nilai 59,5, FM atau frekuensi kelas median dengan nilai 12, FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median dengan nilai 18, dan CI atau panjang kelas interval dengan nilai 10. Lalu, setelah kita mengetahui nilai-nilai tersebut, kita masukkan nilai tersebut ke dalam rumus-rumusnya. Setelah melalui proses perhitungan, dapat disimpulkan bahwa median dari data kelompok tersebut adalah 65,3. Sebagai kesimpulan, median merupakan nilai tengah yang tepat digunakan pada data yang memiliki outlier karena lebih stabil dibanding mean. Pada data tunggal, median ditentukan dengan cara mengurutkan data dan mencari posisi tengah. Sedangkan pada data kelompok, median diperoleh dengan menentukan kelas median terlebih dahulu. Kemudian dihitung dengan menggunakan rumus median data kelompok. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.